Salam Persatuan Indonesia. Saya akan meneruskan sebuah pembahasan perihal persatuan dan kesatuan bangsa dikaitkan dengan agama, dalil, doktrin ataupun teologi. Saya mendapatkan video dari seorang Ustadz Kainama dalam sebuah ceramah agama yang diberi judul Daurah Kristologi. Ya, cukup unik. Kalau bicara Kristologi itu pasti bicara tentang Yesus Kristus, yang lebih tepat dibahas oleh orang-orang Kristen. Tetapi Ustadz Kainama yang bukan Kristen membahas Kristologi. Nah, dalam isi ceramahnya beliau, Ustadz Kainama yang terhormat, mengatakan bahwa Yesus Kristus ada di neraka, tidak mungkin menjadi juru selamat. Demikian rekaman ceramah beliau, Ustadz Kainama yang terhormat. Ustadz terus, sebentar lagi selesai. Pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Ini yang menjadi senjata mereka. Engkau jadi Kristen, engkau mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatmu, semua dosamu diampuni, engkau masuk surga. Dijamin, gitu kan? Gitu kan? Omongannya gitu. Tidak ada agama lain yang bisa menjamin engkau pasti masuk surga. Kalau Islam itu masih insya Allah katanya. Kalau ini pasti masuk surga. Bagaimana masuk surga? Kau punya Tuhan Yesus saja masuk neraka gimana? Kan tadi diomongin. Kau jamin orang masuk surga, pengampunan dosa. Nah Yesusnya ada di neraka tuh gimana? Ini gimana bos? Ayo Ustadz Kainama. Sebelum saya melanjutkan pembahasan, saya barusan menciptakan sebuah lagu yang berjudul Ustadz Kainama Mau Kemana. Ustadz Kainama, ku ucapkan selamat mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah muslim rahmatan lil alamin, penuh kasih sayang, hadirkan kedamaian. Ustadz Kainama, ajarkanlah Al-Quran, jadilah teladan dalam perbuatan. Ajarkan tentang nabimu dan kitab sucimu, bukan tentang Yesus dalam Alkitab. Tak pernah ku mendengar Nabi Muhammad berkata Yesus ada di neraka. Mengapa kau berkata Yesus ada di neraka dalam ceramahmu? Oh, adakah kau lebih besar dari baginda Rasul Nabi Muhammad? Salam damai Indonesia, lakum dinakum waliyadin, lakum dinakum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Lakum dinakum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Ustadz Kainama latar belakangnya adalah seorang Kristen, katanya pendeta. Saudara sebangsa, setanah air, ini adalah misteri ilahi. Bagaimana ada seorang dalam perjalanan hidupnya itu berpindah agama. Ini misteri, ini bicara batin, bukan bicara lahiriah. Tidak menjadi masalah dan tidak menjadi persoalan. Ada seorang Ustadz Kainama, latar belakangnya pendeta. Ada ustadz yang lain, latar belakangnya pendeta.
ada sekarang pendeta, latar belakangnya dulu ustadz, itu tidak ada masalah. Tetapi akan menjadi masalah yang berpotensi merusak kesatuan dan persatuan bangsa apabila ketika dia meninggalkan kepercayaan agamanya yang dulu, berpindah kepada agama yang baru, di sana dia merendahkan, menjelek-jelekkan atau menista agama yang sebelumnya dia anut. Ini yang tidak boleh. Bapak Ibu, teman saudara sebangsa setanah air, bicara agama ini batiniah, ini soal keyakinan. Kalau kita sembarang ngomong, ini berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Sebaiknya ceramahkan agamamu, ceramahkan kitab sucimu, jangan ceramahkan agama orang lain. Misalkan seperti Ustadz Kainama yang terhormat, beliau mengajarkan tentang Kristologi 1, Kristologi 2, Kristologi 3. Teman-temanku sebangsa tanah air yang beragama muslim, Kristologi yang diajarkan oleh Ustadz Kainama itu salah semua, ngawur 100%. Kalau teman-teman sebangsa memang ingin belajar atau ingin sekedar mengetahui lah, tukar pikiran, undanglah kami yang Kristen ini. Dengan rela hati kita menyampaikan perihal Kristologi apa adanya. Undang saya pun saya bersedia. Gak usah dikasih amplop, mau lewat Zoom, mau apa, saya bersedia. Kita tukar pikiran, bukan saling merendahkan, bukan saling mengagungkan, tidak. Kita ini saudara sebangsa. Sebelum aku berlabel agama, aku ini manusia. Sebelum engkau berlabel agama yang kau anut hari ini, engkau manusia, kita sesama manusia. Jangan sampai karena label agama yang berasal dari luar negeri, kita ini bermusuhan. Jangan. Tugas kita itu jauh lebih penting. Mempersatukan bangsa, membangun bangsa, mewariskan kemajuan-kemajuan di bangsa ini kepada generasi berikutnya supaya bersatu, bersaing dengan negara-negara maju. Kalau kita ribut soal neraka surga, doktrin dalil, kapan Indonesia ini maju, bos? Kasihan, bos. Rakyat yang berpengetahuannya sangat sederhana, begitu percaya kepada tokoh agamanya, sementara tokoh agamanya itu menyelewengkan ajaran hanya untuk kepentingan kelompok dan golongan. Inilah seperti yang terhormat Ustadz Kainama. Saya belum pernah mendengarkan baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW mengatakan Isa Yesus Kristus masuk neraka. Yesus Kristus sudah ada 600-an tahun sebelum baginda Rasul Nabi Muhammad lahir. Belum pernah saya mendengar ada seorang penceramah mengutip seperti perkataan Rasulullah bahwa Yesus Kristus masuk neraka. Belum pernah ada belum pernah ada penceramah dari Muslim mengatakan demikian. Belum pernah aku dengar. Baru Anda menafsir, mengajarkan sendiri. Anda tidak mengutip kutipan manapun. Itu hanya halusinasimu, bos, untuk mencari simpati. Jangan begitulah, ya. Dari mana Bapak tahu bahwa Yesus masuk neraka? Dari mana, ayo? Dari mana? Apa Bapak sudah pernah ke neraka? Apa buktinya? Kecuali Anda sudah pernah ke neraka, ketemu langsung. Gak boleh begitu. Ceramahkanlah keyakinanmu hari ini. Gak usah lagi ngajarkan kristologi apa. Kalau memang betul, ya, ajarkanlah tentang tokoh-tokoh dalam agamamu. Tokoh mana dalam agamamu yang menarik untuk dibahas. Tambah loginya, begitu. Dan kepada teman-teman saudara sebangsa setanah air, ceramah-ceramah beginian jangan lagi dengarlah. Ini akan mempertajam perbedaan yang sebetulnya perbedaan itu adalah keragaman kita. Lakum dinakum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu.
Indonesia harus kita bangun, bos. Aduh, persoalan bangsa ini banyak yang harus kita selesaikan. Sebagai seorang beragama, tokoh agama, kalaupun kita tidak bisa berpotensi yang lain, mari kita mari kita berupaya untuk menghadirkan kedamaian dan kerukunan dalam ceramah-ceramah kita. Sudahlah, siapapun kita tokoh agama, berhenti sudah menjelek-jelekan agama lain. Gak ada gunanya itu, gak betul itu semua, itu salah. Ceramahkan agama yang kau yakini, ya. Nah, terakhir, mari kita berlomba-lomba berbuat baik, ya, menolong sesama tanpa melihat perbedaan apapun. Kita harus menolong sesama, jangan tidak menolong karena berbeda suku, agama, jangan. Mari kita saling tolong menolong, hormat menghormati. Itulah inti agama dari surga. Kalau dalil, doktrin, kajian, teologi itu buatan manusia, jangan langsung percaya. Kita harus analisa apa maksud dibalik lahirnya dalil itu, doktrin itu. Dan semua dari luar negeri, dalil si anu, doktrin si anu, kita bawa ke Indonesia, kita paksakan harus seperti itu. Hancur, bos, bangsa kita ini hancur. Janganlah begitu, ya. Gak boleh begitu. Ustadz Kainama mau kemana? Ustadz Kainama, ku ucapkan selamat mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah muslim rahmatan lil alamin, penuh kasih sayang, hadirkan kedamaian. Ustadz Kainama, ajarkanlah Al-Quran, jadilah teladan dalam perbuatan. Ajarkan tentang nabimu dan kitab sucimu, bukan tentang Yesus dalam Alkitab. Tak pernah ku mendengar Nabi Muhammad berkata Yesus ada di neraka. Mengapa kau berkata Yesus ada di neraka dalam ceramahmu? Oh, adakah kau lebih besar dari baginda Rasul Nabi Muhammad? Oh, yeah. Salam damai Indonesia, lakum dinakum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu, lakum dinakum waliyadin. Salam damai Indonesia.